Ya, jadi hari ini kita masuk ke lab 2, yaitu Firewall dan Polsai. Polsai dan NAT. Jadi di FortiGate, salah satu fitur yang paling bisa dibilang powerful, yang memang fiturnya itu pasti digunakan adalah Polsai-nya, firewall Polsai-nya. Itu baik nanti kita mau ngebelokin paket, mau bikin NAT, bikin apapun, nanti di sini. Gitu. Nah, ini saya sambil start labnya karena pasti nunggunya lama. Jadi kita baca-baca dulu. Jadi yang pertama ini kita akan di exercise sorry, di overview kita akan konfigurasi firewall object dan selesai. Nanti config-nya itu berupa source-nya dan destination-nya yang kita sesuaikan dengan policy-nya. Lalu kita apply policy-nya sampai nanti kita akan konfigurasi NAT ya. Baik itu DST NAT ataupun SRC NAT atau destination NAT dan source NAT gitu. Yes. Sambil review dulu kita dashboard complete. Tadi labnya masih nunggu ya, jadi kita baca materi itunya dulu, teorinya. Nah, ini saya ambil gambar ya. FortiGate Administrator, Firewall Polsai, dan NAT. Jadi objektifnya Firewall Firewall Polsai ini itu kita akan belajar tentang konfigur Firewall Polsai untuk versi 4. Terus kita akan konfigur juga monitoring trafiknya pada lognya. Setelah itu baru kita pilih choose infection mode pada firewall Polsai. Jadi kalau di FortiGate itu ada infection modenya. Nah, dia apa? Karena dia bisa dibilang itu adalah sebuah firewall next generation, pasti ada fitur khususnya yaitu infection. Nanti detailnya akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini what are Veropolsai? Jadi apa itu Veropolsai? Jadi Polsai ini mendefinisikan trafik yang sesuai dengan yang namanya eh, rules flow yang nantinya akan kita buat. Jadi by default itu seperti yang kemarin saya jelaskan bahwa secara default itu FortiGate udah punya policy. Policy-nya itu adalah implicit deny. Jadi all deny, artinya semuanya dianggap eh, diblok ya. Makanya kita akan lebih banyak membuat rules untuk mengallow daripada ngeblok gitu. Karena defaultnya memang sudah diblok oleh FortiGate. Nah, terus poin yang kedua, when a new IP session packet receive, ya jadi kapan IP kapan session IP baru itu datang ya atau diterima atau pergi. Yang pertama dia akan ngebaca rules yang paling atas terlebih dahulu. Ini start at the top of the list to look for a policy match. Jadi dia akan ngebaca sebuah policy dari yang teratas, yaitu satu nih. Nah, kalau sudah dibaca dan sesuai, dia akan melanjutkan ke policy yang di bawahnya, yaitu nomor 2 dan seterusnya. Gitu, sampai dia nanti akan ngebaca policy yang memang defaultnya di blok implicit deny.
Jadi misal internet aksesnya boleh, boleh, selebihnya di luar dari rules internet akses itu diblok. Seperti itu. Nah, ini komponen di Polsai tipenya. Jadi banyak sekali. Ada Polsai untuk interface and zone, address user, service definition, schedule, NAT rules, dan lain sebagainya. Gitu. Ini adalah pendukung Polsai dari FortiGate. Ya. Nah, ini adalah contoh konfigurasi firewall Polsai-nya. Jadi nanti kita kasih namanya Polsai-nya apa, incoming trafficnya dari mana, terus dia trafficnya mau perginya kemana, gitu. Nanti destinationnya kita sesuaikan juga, apakah dia mau ke IP tertentu atau ke all, eh, atau ke semuanya, gitu. Nah ini contohnya ya, ada videonya. Jadi di FortiGate itu traffic sebelum dia keluar, misalnya trafficnya ke area internet ya. Di FortiGate akan melakukan pengecekan. Yang pertama ada pengecekan incoming and outgoing interface, terus pengecekan sort IP address user atau internet, terus juga ngecek juga di sisi destinationnya. Setelah itu ngecek service-nya yang nanti akan dilewatkan, sama sudah pasti schedule-nya. Schedule-nya itu nanti polsanya mau dieksekusi per kapan? Setiap hari kah? Setiap jam sekian? Baru terakhir di action. Actionnya accept atau deny. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Sambil kita nunggu yang ini. Oh, udah mulai nih. Kita bahas materinya dulu sedikit. Nah, sekarang selecting multiple interface or any interface. Ya, jadi kalau misal secara default itu memang di FortiGate kita hanya bisa milih satu interface saja. Misal contohnya adalah kita ingin buat rule trafficnya itu dari port 4 sama 5. Itu nggak bisa karena defaultnya hanya satu interface saja yang ditangkap. Tapi kita bisa melakukan supaya nangkep trafficnya di interface-nya lebih dari satu. Dengan cara kita masuk ke menu sistem, terus ke feature visibility atau feature yang memang defaultnya itu nggak kelihatan. Itu bisa kita hidupkan di FortiGate. Nanti tinggal dicentang. Baru nanti di bawah ini kelihatan bahwa kita bisa uh, munculkan incoming trafficnya port 1, port 7 sama 8. Jadinya dua. Seperti itu. Nah, kita kembali ke praktek ya. Kita praktek aja. Kita langsung masuk ke exercise yang pertama. Di exercise yang pertama, di sini kita akan buat firewall address object dan firewall selesai. Jadi kita disuruh connect ke yang namanya FortiGate local GUI ya. Ini saya tutup dulu. Local GUI ini kita akses dulu aja. Saya pisahin gini ya biar enak. Nah, terus kita disuruh masukin username password, terus masuk ke policy object address. Kita masuk ya. Jadi kita di sini bikin policy addressnya. Intinya kita akan ngebuat grouping address gitu yang nantinya grouping address itu akan dieksekusi di firewall policy ataupun di fitur yang lain. Kita pilih tadi adalah policy object dan address. Nah, ini kan yang udah ada default ya. Misal kita akan buat sebuah grouping IP address. Sesuai tadi perintahnya kita namanya local subnet. Kalau kita belum tahu IP-nya itu mau dipasang di mana, jadi kita pilihnya inai aja. Terus masukin subnetnya.
Jadi di new address ini kita bisa masukin pilihan ini sebenarnya ada subnet itu per slash, masukin IP networknya. Terus yang kedua kita juga bisa masukin yang namanya IP rank. Misal IP-nya itu gini ya contoh gitu. Ataupun kita bisa masukin yang namanya FQDN. Nah ini domain biasanya. Ada juga geografi. Nah IP-nya itu pok- eh, kita dikasih database. Jadi kalau ada IP yang menurut database FortiGate adalah IP Afghanistan, itu dikelompokin. Ada dynamic, ini nanti biasanya kita hubungkan ke Forti fitur yang lainnya, seperti Forti NAC, voice, dan lain sebagainya. Yang terakhir baru kita pilih MAC address ini juga bisa, gitu. Jadi nanti disesuaikan sama kebutuhan. Saat ini kebutuhannya seperti ini. Kalau udah di oke, bentar ya, saya minum dulu. Nah, ini sesuai ya. Habis itu kita klik OK. Jadi kita ngebuat database address-nya di menu firewall object. Setelah itu kita create policy-nya. Kita disuruh bikin policy, nih namanya internet access, incoming-nya port 3. Jadi kalau ada traffic dari port 3, arahnya ke port 1. Itu. Terus source-nya itu di port 3 ada yang namanya local subnet. Artinya kemungkinan di port 3 ini IP-nya ada local subnet. Destination-nya all, schedule-nya always, tetapi di sini service-nya nggak kita bikin all, tapi disesuaikan sama perintah ini. Kita lanjut ya. Kita masuk ke firewall policy, cancel, sorry, firewall policy. Nah, kayak gini. Terus kita eh sebenarnya kalau di FortiGate ada tampilannya kayak per interface gini ya. Cuman saya agak ribet, saya kurang suka tampilannya. Jadi saya milihnya itu pakai base sequence. Jadi dia berdasarkan urutan gitu. Kalau yang tadi berdasarkan interface pair-nya. Saya lebih suka yang base sequence. Nah, di sini kita buat aja ya. Sebenarnya udah ada sih, tapi kayaknya ini bukan yang berbeda. Kita add aja. Terus kita pilih internet access ini, copy, incomingnya port 3, outgoingnya port 1, source-nya adalah subnet, lokal subnet gitu ya. Setelah itu destination-nya all. Schedule-nya always, artinya policy ini selalu berjalan ya. Service-nya baru kita pilih yang sesuai nih, all ICMP, terus kita pilih HTTP, HTTPS, sama DNS, SSH. DNS mana? DNS, kita ketik aja di sini DNS, SSH.
Nah, ini adalah service yang boleh. Artinya, kalau ada traffic dari port 3 tujuannya ke port 1, service yang boleh dijalankan hanya ini saja. Di luar dari ini, misal ada ini enggak ya. Misal ada FTP itu enggak dibolehkan. Nah, actionnya kita accept, terus jangan lupa di sini kita bikin NAT ya, NAT di enable. Log allow-nya kita pilih all session. Nah, bedanya apa? Kalau di security event, trafficnya itu akan muncul di menu log security event. Kalau ada hit, terkena hit dari security profile. Tapi kalau all session, itu maupun dia terhit ataupun tidak, dia akan tercatat di log, lognya di forward traffic. Setelah itu kita, oke, internet akses seperti itu. Ini kita udah buat ya. Nah, sekarang poin ketiga, leave all other setting, terus kita klik OK. Terus di sini kita ada sedikit mention ya. When you create policy, ya kapan kamu membuat policy, ingat FortiGate itu merupakan stateful firewall. As a result, you need to create only firewall policy, match direction, traffic in, initiating session. Jadi poinnya adalah ketika kita ngebuat policy, itu kita harus matching dengan kebutuhan kita. Ya, jadi FortiGate itu salah satunya juga stateful firewall. Kalau kemarin kalian ingat FortiGate eh, firewall yang memiliki fitur stateful firewall dia akan ngecek IP-nya, header dari protokolnya. Makanya kita harus sesuaikan ketika ngebuat firewall policy. Kalau udah kita masuk ke itu ya, ke local VM. Local VM ya kita suruh ngakses google.com, CNN, dan BBC. Nah, kayak gini ya. Kita akses google.com dan BBC. Google, BBC, sama NCC ya. Kita lihat dulu. CNN, sorry salah. CNN. Nah, harusnya nanti dia akan tercatat di log ya. Jadi kita masuk lagi ke FortiGate-nya, terus kita arahkan ke log forward traffic. Nah, ini kelihatan ya, tercatat semua di sini. Ini IP saya, source-nya pakai Linux, terus trafficnya dari ke Google ya, ke 88, ke internet. Kalau kita klik 2 kali, nah dia tujuannya ke port 1 nih. Terus source-nya dari port 3. Action-nya di accept gitu. Itu salah satu contohnya. Terus kita coba balik lagi ya. Oh, kita disuruh arahkan ke sini, teman-teman. Kita masuk ke polsainya tadi. Kita klik kanan untuk ngecek show matching log. Oke, jadi log yang matching, wah ini ternyata nggak ada nih, belum ada. Coba kita refresh ulang ya. Saya naikin dulu deh ini ke atas. Ya, kita akses lagi.
Udah, terus kita masuk lagi klik kanan, show matching lock. Nah, ini sudah ada lock. Jadi kalau kita mau melihat lock berdasarkan policy yang kita buat, kita klik kanan aja, terus pilih show matching lock ya. Nah, ini lock-lock yang tadi ya, yang tercapture di FortiGate. Kita klik dua kali. Nah, ini nanti ada internet access. Jadinya polosenya benar. Kalau ada traffic browsing ke arah IP sekian, itu dia terhitnya menggunakan polosai internet access. Seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjut ya ke lab selanjutnya. Nah, ini artinya kita udah selesai nih. Kita ngefilternya berdasarkan ini. Ini tuh polosai UUID ini adalah polosai kode polosai dari polosai yang kita buat. Jadi kalau di FortiGate polosai yang kita buat itu di sisi back end-nya itu ada kodenya. Nah, ini kodenya seperti ini. Nah, ini kode dari polosai yang kita buat tadi. Jadi kita filter di lognya berdasarkan log dari polosainya gitu. Kalau kita nggak filter itu nyampur dengan log-log yang lain. Sekarang kita lanjutkan tag quiz-nya. Apa yang akan terjadi? eh, apa yang what happen when FortiGate visit traffic but does not find matching firewall call sign? Jadi apa yang akan terjadi ketika FortiGate menerima traffic tetapi tidak tidak ditemukan di firewall call sign-nya gitu. Nah, ini ada tiga jawaban, kita harus pilih salah satu. FortiGate akan mengizinkan traffic, ini default behaviornya. Nah, ini nggak mungkin ya. Kalau nggak matching, kalau nggak match sama firewall policy-nya, pasti dia di block gitu. Sorry, tadi translate-nya saya salah ya. Jadi apa yang terjadi ketika FortiGate menerima traffic tetapi tidak sesuai dengan firewall policy-nya? Jawaban yang pertama salah, udah pasti. Karena kalau nggak match, trafficnya nggak diizinkan di blok. Yang kedua, traffic akan diblok by default implicit di policy. Nah, ini benar. Yang ketiga, FortiGate must have a firewall policy to handle all traffic. FortiGate harus mempunyai firewall policy untuk handle traffic. Nah, ini jawabannya nggak masuk akal juga. Jadi yang paling masuk akal yang B. Terus kita submit. Nah, jawabannya benar. Kita verify. Nah, sekarang di sini ada script nih, tapi kita belum belum ada exercise untuk script. Jadi kita execute aja. Harusnya langsung benar. Nah, kita di sini apa nih? Pilot ini kita disuruh ngapain nih? Oh, kita disuruh ikutin teksnya. Disable existing firewall policy. Oke, kita disable ya. Kita masuk. Defaultnya ini. Disable. Oke. Terus yang kedua. Full access firewall is not disabled. Full access firewall is policy is not disabled. Oke. Terus ensure the full access firewall policy is disabled as per the lab. Oke. Tadi dari instruksi ini kita harus ngelakuin nih disable nih. Tadi udah kita di disable. Execute aja.
Nanti dicek sama mereka. Nah, bener ya. Habis itu continue gitu. Oke, ini saya mau itu ya, mau disclaimer ya, supaya nggak miss. Baru hari ini kita sejam ya. Nah, kebetulan ada kendala. Jadi kita hari ini hanya sejam. Nanti kita lanjutkan di besok dan di pertemuan selanjutnya ya. Jadi teman-teman bisa lanjutkan self learningnya. Kalau ada yang mau nanya-nanya bisa PC langsung saya aja ya. Karena ini saya nggak bikin grup. Nah, exercise yang kedua adalah kita reordering verbal phrase dan phrase action ya. Jadi kita reordering itu kayak penyesuaian kembali ya. Nah, kita disuruh buat nih langsung. Challenge-nya adalah kita akan buat verbal phrase namanya block ping. Terus kita gunakan port 3 sebagai incoming interface-nya dan port 1 sebagai outgoing interface. Kita akan ngeblok semua ping traffic dari IP ini, terus tujuannya ke sini, ke 10.200.1.254. Dan kita akan menggunakan konfigurasi untuk objek sort-nya itu IP-nya local subject dan Linux ETH1. Terus terakhir kita akan enable log violation traffic-nya. Oke, kita langsung aja ini dikit ya. Jadi enak ya kita bisa explore ya kalau waktunya banyak tapi labnya dikit. Kita buat firewallnya. Kita create. Terus namanya tadi block ping, block underscore ping ya. Incoming trafficnya adalah port 3, tujuannya ke port 1. Terus source-nya itu local subnet. Destination-nya adalah ini. Service-nya ping deny. Service-nya kita kasih ping ya. Ping aja. Bedanya apa sih ping sama ICMP? Kalau ping aja itu cuma ngeping, tapi kalau ICMP ngeblok ping sama traceroute. Jadi di sini kita pilihnya ping karena disuruhnya ping aja. Actionnya kita deny. Kalau udah kita centang log violation trafficnya. Terus oke. Nah, ini kita tarikin ke atas. Kenapa harus tarik ke atas? Nah, sebenarnya kalau nanti ada polsa yang mirip-mirip, misalnya mau diprioritaskan yang ngeblok dulu, itu kita tarik ke atas. Tapi kalau misalnya nggak ada polsa yang mirip atau nggak mempengaruhi apapun, kita bisa taruh bawah. Itu. Nah, habis itu kita disuruh tes ya. Kita akan ngetes apakah blocking-nya ini berjalan gitu. Tapi di sini sekarang konfigurasinya udah siap. Kamu akan tes kita mindahin konfigurasi full site block pingnya itu di bawah internet access ya. Above itu di bawah ya. Above itu di bawah. Above itu di atas. Sorry, terbalik ya. Kalau kita klik kanan, ya kita gini di ke atas. Nah, sesuai yang tadi saya info, kita taruh atas. Nah, sekarang kita confirm, kita masuk ke lokal VM, terus kita ping ini. Kita masuk ke Linux-nya ya, terus kita ping. Terminal, ping. Nah, ini bisa
Berarti kalau bisa nggak ngaruh tuh. Nah, di sini sebelum kita cek lognya, kita disuruh stop dan berpikir gitu ya. Kenapa kita tetap bisa ngeping ke IP address? Ya, karena sedangkan kita sudah ngebuat cukup konfigurasi untuk melakukan blokir. Nah, ping ini akan works ya, akan berjalan. Itu matchnya accept dan deny. Jadi kita ada tabrakan dari polsainya. Tabrakannya di mana? Di sini. Yang satu itu allow, yang satu itu deny. Walaupun harusnya dia ngebaca, oh sorry, saya ada kesalahan. Kenapa? Nah, ininya ya salah. Harusnya ke sini. Oke. Nah, harusnya udah nggak bisa ngeblok ya. Saya kurang teliti. Nah, ini nggak bisa ngeping nih. Tuh, udah stop pingnya. Nah, kenapa akhirnya bisa keblok? Itu karena Polsai si Dina itu lebih dahulu daripada Save. Tetapi kalau kita bedah konfliknya, yang di atas itu ngedinai ping, sedangkan di bawah itu nggak ada service yang berhubungan dengan ping. Jadi walaupun misalnya di accept, nanti dia hitungannya akan diizinkan karena walaupun di atasnya di blok, tapi di bawahnya di accept, ujung-ujungnya itu adalah diizinkan. Kecuali rule seperti ini udah benar nih. Jadi kalau kita ngeblok ping, ya udah di atasnya aja kita blok, tapi di bawahnya kita nggak usah ngomongin pingnya itu di allow. Nah, sekarang kita cek ke ini udah dipindahin ya. Nah, ini urutannya seperti ini. Tadinya kan di bawah kita ke atasin. Terus yang kedua ini udah di atas. Nah, sekarang kita lihat lognya di forward traffic gitu. Sistem, sorry, log report forward. Terus kita pilih 5 menit. Oh, sorry. Nah, ini ping ya. Pingnya deny. Jadi ada traffic dari 10.01.10, ping ke sini, actionnya deny. Kalau kita klik dua kali, dia itu masuknya ke rules block ping gitu. Tadi ternyata bukan bentrok, tapi salah saya. Nah, kalau ini udah selesai, kita tag quiznya. Sekarang ada pertanyaan, apa yang terjadi Pulsai ID itu berpindah dari rule ke atas ataupun atau ke bawah pada polisi sequence. Ya, jadi kalau Pulsai ID-nya kita pindahin atas bawah, itu apa yang terjadi? Itu. Pilihannya adalah the Pulsai ID yang di atas itu yang akan dibaca pertama. Yaitu benar ya. Yang kedua, Pulsai ID kalau tidak dapat diubah berdasarkan Polsai sequence. Nah, itu kurang tepat. Terus Polsai ID itu bisa diubah according to order Polsai sequence. Nah, ini apa ya? Bentar. According maksudnya kebijakan akan berubah sesuai urutan kebijakan. Nah, ini nggak masuk ya. Jadi poin ketiga kebijakan akan berubah sesuai kebijakan. Jadi yang tepat harusnya yang pertama. Oh, salah. Hmm. Oh, jawabannya ini. Coba saya translate ya, takutnya salah nih tadi terjemahannya.
kebijakan teratas selalu berada di urutan pertama. Oh, oh iya betul salah. Iya saya salah nangkap. Jadi yang pertama itu kalau kebijakannya policy di atas itu selalu di atas. Nah itu nggak benar ya. Jadi maksudnya itu adalah ini nih. Kita masuk ke Polsai, verba Polsai. Nah ini bahasa Inggrisnya PR nih nanti saya koreksi, saya pelajari lagi. Jadi kalau misalnya contoh, sekarang kan Blockpink itu ID-nya di 4 ya. Ya, walaupun dia ID-nya lebih besar daripada 3, tetapi ketika di atas ya dia bisa aja gitu. Sedangkan tadi definisinya ternyata kalau dia di atas nilainya ya akan selalu teratas. Nah itu salah. Jadi walaupun nilainya kecil itu nggak selalu di atas. Jadi bisa kita ubah by sequence-nya gitu. Terus yang kedua ternyata kebijakan tidak berubah jika urutan kebijakan berubah. Nah, jadi polsanya nggak berubah walaupun diubah atas bawah gitu. Kita lanjut config scriptnya. Nanti kalau ada yang mau tanya bisa di chat langsung ya, boleh. Oke. Nah, sekarang kita konfigurasi. Nah, ini ya kita akan konfigurasi DST-NAT ya. Jadi kalau di Mikrotik itu pakainya firewall NAT. Kalau di FortiGate, kalau kita mau bikin DST-NAT, kita bisa pakai VIP, Virtual IP. Kita akan disuruh buat Virtual IP. Kita langsung aja kita bikin ya. Name-nya ini, ya terus incoming-nya port 1, outgoing-nya adalah port 1 juga. Tetapi di sini kita akan bedakan IP-nya ya. Oh sorry, salah. Bukan di proporsi tapi di virtual IP, sorry. Read, ya, name-nya itu ini ya. Kalau ada traffic dari port 1, IP-nya sekian, ya. Terus eksternal IP-nya itu akan dibelokkan ke sini nih. Gitu. Nah, kita baca dulu ya. Port 1 benar, mau kita isikan. Nah, habis itu udah. Nah, ini saya jelasin config-nya. Jadi config-nya ada gini. Kalau ada traffic dari port 1, ya, dia ada yang akses ini, anggaplah ini adalah IP public, terus diakses dari luar, itu akan diarahkan ke IP ini. Gitu. Nah, sekarang kalau udah buat virtual destinatnya, kita buat firewall policy-nya untuk ngizinin. Firewall selesai, kita create, namanya adalah web server, incomingnya port 1, tujuannya port 3. Nah, sekarang seolah-olah kalau ada traffic dari port 1 internet, masuk ke LAN, actionnya apa? Gitu. Jadi sekarang kalau destinasi itu dari internet ke LAN, source-nya all, destination-nya ini. Nah, yang tadi kita buat, service-nya TPS. Actionnya kita oke. Terus kita centang, NAT-nya kita nggak centang. Karena kalau NAT yang dicentang, ini untuk SSN NAT, untuk arah ke internet.
Kalau dia standar itu nggak perlu kita centang. Security event dia kita pilih all session. Kalau udah oke. Sekarang kita akses IP ini, ya nanti dia akan dibelokin ke server lokal gitu. Kita ke local FortiGate ya. Remote client. Oh sorry, kita bukan di local client tapi di remote client. Di segmen yang berbeda. Kita akses. Oke. Nah kita dibelokin ke sini ya. Jadi sudah benar nih. Jadi kalau kita masukin IP ini langsung dibelokin ke web server ini yang tadi IP-nya 10.10.01 itu yang di sini ya. Nah, kalau kita klik itu udah ada satu hit nih. Artinya sudah ada yang pakai traffic ini. Jadi kalau ada ini bahasa sederhananya ya. Kalau ada di internet yang akses IP ini akan dibelokkan ke arah sini gitu. Static NAT tipenya kalau di FortiGate. Kalau di MikroTik namanya DST-NAT. Kalau udah, oh sorry, salah. Kalau udah kita disuruh lihat log ya di soalnya. Kita get system session list. Jadi kalau di FortiGate ataupun dimanapun sebenarnya kita harus biasakan ngebaca log. Nah ini kalian bisa lihat ya. Jadi ada yang akses session ini, portnya sekian. Ini port default ya dari sistemnya. Tujuan dari ada yang akses ini dari via IP ini. 10.200.1.200 gitu. Oke ya, berarti udah selesai nih yang destinat. Sekarang kita buat yang lain nih, buat source NAT ya. Sebenarnya bedanya kalau destinat itu dari luar ke dalam, kalau SNAT atau short NAT itu dari dalam keluar. Jadi ketika kita connect ke internet ya, itu kita udah pakai short NAT gitu. Ini kita suruh masuk ke lokal klien mengakses fortinet.com misal. Ke sini kita akses fortinet.com. Nah, habis itu kita disuruh ngecek lognya. Get system session. Nah, ini muncul ya, gitu. Kita dari sini terus mengakses si 202 bacanya mungkin kita paling bawah dulu deh. Jadi, kita kan IP-nya di local VM itu adalah 10.01.10. Itu kita read skala internet itu melalui IP public ini, misal. Nah, dari sini diterjemahkan ke arah internet ke IP-nya si website Fortinet. Jadi kalau kita get system session list, ini untuk melihat
session dari dalam keluar ataupun luar ke dalam. Seperti itu. Kalau udah kita tag a quiz ya. Jadi which action must apa yang kita harus konfigurasi ya untuk destination and focal translation. Pertama udah pasti kita enable NAT ini salah. Ini untuk ke internet. Di sini kan tujuannya untuk destinat ya. Dari luar ke dalam. Terus kita yang kedua configure VIP address and enable NAT. Nah ini salah. Jawabannya yang tepat ini. Jadi DST-NAT sama NAT itu nggak bisa bergabung. DST-NAT sama SOTNAT itu nggak bisa bergabung. Itu dua fitur yang terpisah dan dua fungsi yang berbeda. Jadi kita pilih yang ini. Ya, benar ya. Kita verify. Execute. Oke, continue sudah. Dan yang terakhir kita buat NAT IP pool ya. Kita bikin IP pool, jadi IP pool itu sama kayak tadi kita bikin object address ya. Bedanya dia range. Biasanya kalau kita ngomongin IP pool kayak di Makrotik itu range. Address ya. Sorry, add, tapi di sorry IP pool. Nah ini add namanya ini oke. Jadi kita bikin IP pool ya, range. Habis itu oke. Nah ini kita buat database IP mirip-mirip kayak tadi, tapi bedanya ini di menu IP pool. Habis itu kita edit verbal policy-nya dengan use IP pool. Jadi kita masuk ke policy-nya ke sini, kita edit yang ini full access. Statusnya kita enable dulu, klik kanan, kita status enable. Kalau udah kita edit IP-nya. NAT-nya kita enable, terus NAT-nya kita enable, terus IP pool-nya kita pilih ini. Yang tadi kita buat, gitu. Jadi NAT-nya ke arah IP ini. Ini contohnya kalau misalnya kita punya IP public banyak nih. Jadi kalau NAT itu, kalau di FortiGate, ini udah pasti untuk ngizinin ke arah internet ya. Kalau kita pilihnya as atau use outgoing interface address, artinya dia mengikutin IP public atau NAT dari interface yang sumbernya internet. Tetapi kalau kita pakai use dynamic IP pool, ini misalnya kita punya IP publicnya banyak gitu. Terus tinggal di oke. Nah, sekarang kita di local user juga akses nih IP-IP-nya ya. Kita refresh aja ya tadi ya. Akses, terus kita cek lagi lognya. Tapi log NAT-nya yang kita cek gitu. Nah, ini banyak ya. Nanti kita baca. Nah, ini.
ke 200 sama. Terus ada juga yang dari 201 keluar langsung ke internet. Tadi kan ada IP-nya ini ya, 201 ya. Nih. Nah, ini gitu. Nah, itu perbedaannya. Kalau udah kita tag quiz, ya komen yang digunakan untuk melihat NAT ya, berarti get ya. Kalau untuk melihat verify, bentar, ini jebakan nih. Which comment do you use to verify which source NAT get harusnya? Ya, kalau show itu melihat konfigurasi, kalau get melihat informasi. Nah, terus execute aja. Oke, nah jadi udah selesai kita. Ini ini cukup itu sih ya, cukup apa namanya, cukup singkat labnya, tapi waktunya banyak. Nah ini artinya kita bisa bisa explore lebih banyak. Jadi jangan buru-buru end session. Jadi ketika nanti teman-teman jalanin labnya itu jangan buru-buru end session ya, karena itu waktunya sangat banyak. Teman-teman bisa explore lebih banyak ya, sayang gitu. Sambil lihat log-log dan konfigurasi gitu. Mungkin kalau dari saya cukup ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau di saya sih ini saya end session aja ya, karena udah selesai. Nah, tapi kalian nanti jangan di end session, sayang. Bisa dimanfaatkan untuk lab yang lain gitu. Ngoprek-ngoprek. Mas Haris, maaf saya mau tanya Mas. Iya, gimana Mas? Eh itu tuh yang labnya tuh beli ya? Iya Mas, kalau yang ini apa terpisah kalau yang lab dari Oh, FortiGate ini karena voucher sendiri gitu. oh gitu. Oke oke siap Mas. Oke Mas. Iya. Nah, jadi ada dua course ya yang saya lagi jalanin ini, yaitu course yang pertama yang ini materi full. Kalau yang satunya lagi yang lab yaitu opsional sih. Kalau mau beli vouchernya kemarin di saya sekitar $31. Tapi kalau mau belajar ini aja juga gak masalah gitu. Sama aja sih sebenarnya, cuman bedanya ada labnya. Nah, jadi untuk labnya kita selesai ya di sini. Nanti kita lanjut di lab routing dan lab firewall di besok ya, sesuai jadwal. Nah, ini banyak banget sebenarnya kalau di kita lab. Jadi nanti mungkin kita bagi dua, ada yang self study atau self learning, ada yang nanti saya jelaskan. Saya sih harapannya bisa ke deliver semua. Tapi biasanya paling yang penting-penting itu kayak contohnya routing, role authentication, SSO. Kalau yang sertifikat ini rata-rata dia cuma nge-review aja, kita nggak bisa ngedit dalam. Jadi nanti saya lihat mana yang memang yang perlu kita bahas, kita bikin live. Selebihnya nanti kita kombinasi self self apa self learning seperti itu. Jangan lupa kuisnya dikerjakan ya, karena nanti mempengaruhi teman-teman untuk mendapatkan voucher ya. Gimana teman-teman itu
nanti di kuis terakhir harus dapat nilai 80% dan maksimal 3 kali ujian gitu. Nanti akan dapat completion lab komplit sama yang beruntung dapat extra voucher dari lab ini. Oke, mungkin hari ini cukup ya. Mungkin tadi Mas Adu baru bergabung, jadi hari ini tadi saya info bahwa hanya 1 jam. Kita geser ke besok, kita agak lamain karena ada kendala sedikit. Jadi bagi yang tadi tertinggal, ini saya sedang upload ya YouTube-nya. Kalau mau itu mau di review lagi, nanti bisa lihat videonya. Ini lagi saya upload gitu. Saya stop dulu untuk itunya ya apa recordingnya.